Tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejahtera selalu untuk kita sekalian. Ya baik teman sekalian. Oke, baik. Kita sekarang masuk ke topik yang ketiga. Ya, manajemen ASN. Kita diminta untuk mencoba mengupas kasus tantangan hambatan terhadap penerapan sistem merit. Ya. Coba dianalisis, buat deskripsi singkatnya, kemudian apa hambatan atau penyebab permasalahannya. Kemudian susun strategi penyelesaian masalah. Kaitkan dengan nilai-nilai ya, nilai manajemen ASN. Ya, sama dengan tadi, waktu kalian maksimal 20 menit untuk satu topik per kelompok. Silakan mulai kelompok 1. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada kami, Pak. Saya share screen dulu. Ya, silakan. Mungkin Ibu Fatima bisa melanjutkan untuk ini pembahasan awal. Saya persilakan Iya. Ibu Fatima. Iya, terima kasih. Tugas kelompok 1 dalam pendalaman agenda manajemen. Oke, lanjut lagi. Kasus yang kami angkat itu kami ambil dari studi kasus dari Kompas, Pak. Kemudian deskripsi singkatnya, materi pendidikan kebudayaan, riset dan teknologi, Kemendikbud. Sabar, Pak. Menyampaikan total Menteri Kemendikbud Ristek Nadiem Makarim menyampaikan total 173.329 bisa Pak jadi kecil sampai itu DP jadi kecil Pak, sesudah bisa baca. Oh ya, mungkin Ibu Susanti. Siapa yang bisa baca ini, karena Ibu Fatima ada kendala di laptopnya, coba Ibu Susanti yang lanjutkan dulu. dari deskripsi singkat. Deskripsi singkatnya itu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim menyampaikan total 173.329 guru honorer yang melamar posisi guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dinyatakan lulus. Tadi menegaskan 173.329 sudah diangkat menjadi guru P3K. Tadi menjelaskan di tahun 2021 ini pemerintah pusat menyediakan 1.216 formasi guru P3K. Dari jumlah formasi tersebut hanya 506.252 formasi yang diajukan pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut hanya terdapat 322.665 yang dilamar oleh guru honorer dan masih ada 183.587 formasi yang kosong yang umumnya terdapat di daerah sini. Selain kondisi di atas, Menteri Nadiem juga menyinggung soal pelamar formasi P3K yang belum lulus ujian. Beliau menyebutkan bahwa akan ada kesempatan yang dibuka kembali untuk guru-guru honorer untuk mendaftar kembali. Dari hambatan dan penyebab permasalahan dan keluhan dari kasus ini, kurangnya pendaftar di daerah terpencil. Hal ini disebabkan oleh tidak memadainya sarana dan prasarana
pemerintah menyediakan tunjangan tambahan untuk guru formasi P3K yang menempati formasi penempatan di daerah terpencil agar pendaftar berminat untuk melamar pada formasi dengan penempatan di daerah terpencil meningkat. Yang kedua, sebaiknya pemerintah menyederhanakan dan mempermudah sistem administrasi yang kesempatannya. Terima kasih Ibu Susanti. Selanjutnya saya persilakan kelompok 2 kalau ada yang menanyakan. Mungkin untuk manajemen ASN ini agak pendek dia punya penjelasan dan sebagainya karena memang kami agak sedikit kurang paham bagaimana mau mencoba untuk menjelaskan ini lebih dalam. Mungkin setelah kita diskusi akan ada penjelasan tambahan yang lebih baik. Saya persilakan kelompok 2. Ya, ada Ibu Nurmalinda, Ibu Lulu, dan Ibu Hadra. Saya persilakan Ibu Nurmalinda duluan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini yang ingin saya tanyakan bagian hambatan dan penyebab masalah. Di sini yang bagian kedua yaitu sistem administrasi perekrutan yang memberatkan. Ini bisa dijelaskan administrasi perekrutan seperti apa yang memberatkan ini dan tujuannya ke siapa begitu. Ya, terima kasih. Oke. Saya kembalikan pada kelompok. Selanjutnya dari Ibu Lulu, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin menanyakan saja sedikit tentang ini hambatan dan penyebab permasalahan. Yang pertama, kurangnya pendaftar daerah terpencil ini kan disebabkan karena prasarana dan prasarannya serta insentif yang tidak layak. Ini saya ingin Bapak untuk menjelaskan, mengklarifikasi bagaimana ini maksud dari sarana serta insentif yang tidak layak ini. Ini terutama menitik beratkan pada insentif ini, kemudian dikaitkan dengan ini dia punya strategi penyelesaian masalah. Kan di situ kan ada sebaiknya berarti saran kepada pemerintah untuk menyediakan tunjangan tambahan bagi guru formasi P3K yang menempati daerah terpencil ini agar berminat, kan artinya memberikan tunjangan tambahan seperti apa maksudnya yang disampaikan oleh kelompok ini. Kan masuk apakah sudah ketika itu mereka sudah terekrut, sudah mengisi formasi atau sebelum itu? Terima kasih. Kan ini kan di sini dituliskan tambahan untuk guru formasi yang menempati. Tapi di sini di belakangnya ini agar mereka berminat. Nah, berarti macam ada begitu. Apa? Iya. Ketidaksinkronan begitu. Jadi bagaimana itu maksud dari kalimat itu? Oke, ya, terima kasih Ibu Lulu ya. Dari Ibu Lulu, lanjut Ibu Hadrawati. Terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan tadi berhubungan juga dengan yang sistem administrasi, tapi sudah diwakili oleh Ibu Nurmalinda. Yang saya mau pertanyakan di sini atau saya mau tambahkan barangkali, ini mungkin hambatan dan penyebab permasalahan yang masalah P3K itu, misalnya pada yang guru-guru yang sudah lama honor atau yang sudah lama mengabdi, mungkin yang kalau sudah tua dia terkendala di bagian di teknologi, misalnya pemakaian komputer dia tidak tahu pengoperasiannya bagaimana, kemudian masalah juga nilai ambang batasnya itu mungkin dia tidak bisa sampai ke sana, mungkin begitu. Terima kasih. Oke. Terima kasih dari Ibu Hadra. Masih ada lagi dari kelompok 2 yang mau bertanya atau kita tampung saja dulu? Kita tampung saja dulu ya. Saya persilakan teman-teman dari kelompok 1. Ada yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu Nurmalinda, dari Ibu Lulu, dan tanggapan dari Ibu Hadra? Saya akan menjawab untuk pertanyaan Ibu Nurmalinda. Silakan Ibu Fatima. Di sini
dikatakan bahwa sistem administrasi perekrutan yang memberatkan itu terutama bagi pada pendaftar yang sudah berusia lanjut. Maksudnya bukan usia lanjut yang bagaimana, maksudnya yang sudah agak tua. Karena di sini perekrutan daripada P3K ini jangkanya sudah sangat panjang, mulai dari verbal ijazah, macam-macam sekali, apalagi prosesnya sampai bisa mendaftar ke P3K, sampai bisa mendaftar. Kemudian ketika mendaftar itu, bagi yang tidak bisa komputer itu lebih setengah mati lagi, karena semua sisinya dilakukan secara online. Jadi ketika ada yang tidak bisa komputer, dia harus menyewa orang untuk bisa daftar sini, buka sini. Kisi-kisinya saja itu diambil lewat di online, dikirim di online, terus disuruh belajar, dikasih belajar. Dan ambang batas passing grade-nya itu sangat tinggi kalau P3K. Jadi dia sangat memberatkan untuk tenaga-tenaga honor yang sudah agak tua begitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya mungkin dari Ibu Susanti bisa menambahkan. Saya persilakan. Menambahkan yang tadi dari Ibu Nurmalinda, untuk memberatkan administrator yang memberatkan, gimana juga nih tambahannya dia harus masuk ke tenaga honor itu tersebut, harus masuk ke data dapur dulu untuk bisa daftar di tes P3K itu. Jadi yang belum masuk ke data dapurnya itu dia ini tidak bisa mendaftar untuk P3K-nya. Salah satunya harus itu data dari dapur. Oke, ya. Terima kasih Bu Susanti. Pak Dodi bisa menambahkan, silakan Pak Dodi. Tapi Pak Nanang, saya ingin menambahkan sedikit untuk pertanyaan Ibu Lulu. Ibu Lulu menanya di hambatan mengenai kurangnya pendaftar. Kemudian belum menanyakan kembali tentang strategi. Sebaiknya pemerintah menyediakan tunjangan dan seterusnya. Jadi untuk penjelasan lebih jelasnya mengenai kasus yang kami angkat ini sudah terjadi pendaftaran Ibu. Sudah melewati proses pendaftaran. Jadi Pak Nadiem ini menjelaskan tentang sudah ada formas yang disediakan, tapi pemerintah daerah yang mendaftar itu kurang dari yang disediakan itu. Salah satunya karena di daerah terpencil. Jadi kami mengambil penyebab hambatan itu karena pendaftaran di daerah terpencil itu kurang. Kebanyakan yang pendaftaran kurang itu di daerah terpencil. Maka di strategi penyelesaian masalah kami jelaskan bahwa untuk di daerah terpencil itu diharapkan pemerintah menyediakan tunjangan tambahan bagi P3K dan seterusnya. Jadi kasus yang kami angkat ini keterkaitan dengan sistem meritnya dari kebijakan pemerintah ini tentang pengadaan P3K untuk mengatasi kesenjangan antara guru honorer dan PNS. Kurang lebih begitu Ibu Lulu. Tambahan kurang lebih begitu Pak Nanang. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Pak Dodi. Bagaimana Ibu Lulu dulu? Saya coba tanggapan baliknya. Bagaimana? Terima kasih atas jawaban yang diberikan Pak Dodi. Jadi berdasarkan jawaban tadi kan disimpulkan bahwa kan ini kasus kan sudah dilakukan perekrutan, namun tidak ada yang sedikit yang melamar, sehingga solusinya itu sebaiknya kan ditambahkan dengan tunjangan. Nah, itu memang bagus itu ide-ide itu. Tapi maksud saya begini, apakah memberikan tunjangan itu diberikan pengumumannya sebelum melakukan atau sesudah, atau ketika sudah dinyatakan lulus baru ditambahkan, atau misalnya sebelum itu sudah dikasihkan janji memang begitu? Karena kan di sini ini di strateginya ini kan sebaiknya pemerintah menyediakan tunjangan tambahan. Nah, untuk guru formasi yang menempati daerah terpencil agar pendaftar berminat. Berarti kan artinya berarti itu harusnya dilakukan sebelum dilakukan perekrutan kan, supaya kita berarti kalau kita melamar di daerah terpencil itu ada tunjangan tambahannya, sehingga rame-rame orang mendaftar di daerah terpencil itu. Karena kalau misalnya setelah perekrutan baru diberikan kan sudah tidak ada gunanya. Seperti itu maksud saya. Apakah
sebelum atau sesudah perekrutan itu diberikan tambahan tunjangan itu atau janji lah, walaupun hanya janji dulu kan paling tidak orang berpikir oh ini bagus nih, saya lamar saja di sini nanti akan ada tambahan penghasilan saya seperti itu. Mungkin itu hanya tambahan saja, mungkin kira-kira seperti itulah pemikiran kita. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lulu. Jadi kurang lebih seperti itulah. Pasti Ya. diumumkan pada saat mulai pengumuman perekrutan bahwa akan ada tunjangan tambahan yang harusnya diberikan ke guru P3K yang mendaftar di daerah terpencil. Tambahan juga Pak Ya, Nenang, ya silakan Pak Dodi. yang kita ketahui bahwa di setiap gaji itu kan ada khusus daerah terpencil memang. Jadi mungkin pemerintah bisa menjadi pemerintah. Jadi mungkin sosialisasi mengenai daerah terpencil itu untuk kan kita ketahui di Bangkep ini ada daerah terpencil yang kurang listrik dan seterusnya, tapi ternyata tidak ada tambahan tunjangan di situ kepada CPNS itu mungkin lebih begitu. Sebelum dari kami sebelum dari saya. Nah, terima kasih Pak Dodi. Selanjutnya kita minta tanggapannya Ibu Nurmalinda atas jawaban dari teman-teman kami tadi. Bagaimana Ibu Nurmalinda? Ya, terima kasih. Di sini sudah dijelaskan oleh Ibu Fatima dengan Ibu Santi, di mana Ibu menjelaskan kalau contohnya yang tua karena mereka terhambat dengan administrasi pendaftaran yang online. Terus ada tambahan dari Ibu Susanti mengenai ini terdaftar di Dapodik ya. Kalau untuk seorang guru harus terdaftar di Dapodik. Jadi terima kasih atas jawabannya. Cuma boleh saran sedikit untuk supaya di strategi bisa ini yang sebaiknya pemerintah menyederhanakan dan mempermudah sistem administrasi. Di situ juga diarahkan sedikit juga mengenai ini Dapodik, karena banyak juga sebenarnya yang ingin mendaftar di P3K ini, cuma terkendalanya yang lebih besarnya itu mereka belum terdaftar di Dapodik. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Saya kembalikan pada pemateri. Terima kasih Ibu Nurmalinda. Selanjutnya Ibu Hadrawati, bagaimana tanggapannya atas jawaban dari teman-teman kami? Silakan Ibu Hadra. Terima kasih, mungkin sudah banyak dijelaskan tadi dari sama Ibu Fatima juga, ya saya sudah puas. Terima kasih. Oke. Terima kasih buat teman-teman dari kelompok 2. Selanjutnya untuk sesi selanjutnya masih ada teman-teman dari kelompok 2 yang mau bertanya? Oke, ada Pak Michael. Saya persilakan saja langsung Pak Michael. Ya baik, terima kasih. Di sini saya cuma ingin bertanya mengenai menanyakan pendapatnya kelompok 1. Nah, di sini kan kebanyakan di sini kalau dari kelompok 1 ini kan mempermasalahkan manajemen dari pemerintah mengenai perekrutan yang katanya memberatkan. Nah, itu kan. Nah, kalau saya tanyakan kembali, ini maksudnya bagaimana ya? Apakah memang sistem dari pemerintah atau manajemen dari pemerintah yang memberatkan, atau memang dari pendaftarnya yang tidak ini? Masalahnya seperti ini. Sekarang kan kita sudah dibilang ini 4.0 kan, sudah harus digitalisasi dan lain-lain. Nah, kembali lagi ketika pemerintah menerapkan sistem administrasi yang seperti ini, secara online, ujiannya online, itu kan sebenarnya kalau mau dibilang kan usahanya pemerintah untuk itu kan menuju 4.0. Nah, bagaimana dengan kayak sementara banyak yang ini, calon pendaftar P3K yang mendaftar tapi tidak mengetahui atau tidak menguasai masalah ini kayak teknisnya, kayak teknologi. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya kayak dia sudah jadi pengajar, sementara dia sama sekali tidak memahami teknologi. Nah, ini apakah di sini yang salah sistem administrasi pemerintah yang terlalu sulit, atau dari pendaftar P3K mungkin yang sebenarnya kalau menurut saya sih sudah kewajiban harus belajar ini. Itu menurut saya, kalau tanggapannya dari kelompok 2 mungkin bisa
berikan ini lagi pemahamannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Michael. Selanjutnya Pak Andista, saya persilakan. Terima kasih Pak Nanang. Saya cuma sedikit bertanya tentang ini pola sistem merit Pak. Artinya dari studi kasus yang ada ini, di mana letak pola sistem meritnya itu Pak? Karena jujur saja saya masih kurang paham dengan pola sistem merit Pak. Siap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Andista. Kita lanjut ke Ibu Mei. Ada Ibu Mei juga mau bertanya. Silakan Ibu Mei. Assalamualaikum, bisa kedengaran? Bisa kedengaran Ibu Mei. Ini saya ingin menambahkan sekiranya kalau memang cocok strategi penyelesaian Mas. Bagaimana kalau macam memang yang sudah lama mengabdi itu, macam kan biasa yang ikut P3K itu ada yang sudah sampai 20 tahun, 30 tahun mengabdi. Kalau yang so tua-tua itu bagaimana kalau diloloskan saja tanpa mengikuti tes? Soalnya kasihan kan, ada berita kemarin yang meninggal atau apa, kalau saya tidak salah pas ini ikut tes sampai ada yang sakit, ada yang dilupa DP ini sendal, sepatu. Kasihan juga sebenarnya, miris juga apa yang terjadi di negara kita ini. Kalau macam kita menuntut orang-orang yang tua itu supaya dorang paham akan teknologi, ya tidak sesuai dengan perkembangan dorang pe zaman, maksudnya zaman dulu. Kalau orang kan mungkin bisa. Jadi kira-kira begitu. Bagaimana kelompok 1? Oke, terima kasih Bu Mei. Ada Pak Dodi. Pak Dodi ya mau menanggapi kayaknya. Silakan Pak Dodi. Baik Pak, terima kasih waktunya. Saya ingin mungkin menjawab sharing dengan pertanyaannya Pak Andista mengenai keterkaitan, maksudnya masih bingung. Mungkin sama-sama kita sharing di sini mengenai sistem merit ini. Jadi sebelum itu yang saya ketahui, yang sesuai hunting, sistem merit menurut pasal 1 UUD nomor 5 tahun 2014 adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kuasa secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, serta dan unsur-unsur terkait. Kurang lebih begitu Pak, mengenai penjelasan sistem merit. Jadi yang saya ketahui tentang keterkaitan dengan sistem merit yang kami angkat ini di kasusnya Pak, di kasus ini dari pemerintah yang mengadakan kebijakan tentang adanya pengangkatan P3K. Dari itu termasuk adalah sistem merit itu sendiri Pak, karena untuk meniadakan kesenjangan antara guru honorer dan CPNS. Kalau kita ketahui bahwa pengangkatan CPNS itu sedikit sekali untuk guru, tapi ketika pengangkatan P3K itu otomatis sangat banyak guru honorer yang diangkat. Itu menurut saya termasuk sistem merit yang dijalankan oleh pemerintah sesuai apa yang penjelasan tentang sistem merit dari pasal tadi yang dijelaskan tentang sistem merit. Kurang lebih begitu Pak. Mungkin kita bisa sharing supaya menambah pemahaman kita tentang sistem merit ini. Kurang lebih begitu Pak. Mungkin ada salah, mungkin bisa dikoreksi. Terima kasih. Terima kasih Pak Dodi. Tadi saya lihat ada Ibu Ilga tadi mau menambahkan, mungkin saya persilakan Ibu Ilga dulu sebelum lanjut ke Ibu Fatimah. Sudah terwakilkan sama Pak Dodi. Oke, siap. Terima kasih Ibu Ilga. Lanjut ke Ibu Fatimah. Bagaimana Ibu Fatimah tanggapannya? Saya cuma menanggapi pertanyaan dari Pak Michael tadi. Kalau kita melihat di sini, siapa yang salah, pemerintah atau peserta yang mendaftar, itu tidak ada yang bisa disalahkan Pak. Semua salah atau semuanya benar, karena pemerintah pusat juga mengadakan perekrutan secara online tanpa memikirkan bahwa di daerah-daerah di seluruh Indonesia itu tidak semuanya sudah masuk ada jaringan. Jadi otomatis kalau di daerah terpencil itu mungkin hampir semuanya lah guru-gurunya pasti tidak bisa komputer.
Kalau di segi pesertanya juga ada benar ada salahnya juga, tidak salah, tidak benar juga. Karena juga ketika kita mendaftar, kita sudah terjun ke dunia pendidikan atau menjadi seorang guru, secara tidak langsung kita sudah dituntut untuk bisa menggunakan IT. Mampu dengan tidak harus kita laksanakan begitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Fatimah. Kita kembalikan dulu ke Pak Michael. Bagaimana Pak Michael? Ya, terima kasih. Ya, saya cukup puas dengan jawaban dari teman-teman kelompok 1. Ya, cuman memberikan tanggapan dan ada lagi saya mau tanyakan karena dari Pak Dodi tadi menjelaskan. Biar lama ya, biar tronte sendiri pribadi. Oke, untuk Ibu Fatimah, iya sebagai guru bagaimana ya? Iya, kan kita sebagai guru tenaga pendidik, jadi memang kita tidak bisa stuck di satu tempat. Kayak kita ini harus selalu belajar dan belajar. Terlepas kayak kita lulus 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, ya memang itu di saat yang dulu, tapi kan kita sebagai guru itu kan harus belajar dan selalu ada ilmu pengetahuan yang baru. Nah, itu tugasnya kita sebagai guru untuk potensi mengembangkan diri. Kalau menurut saya seperti itu. Dan itu memang sudah kewajiban seorang guru untuk tidak stuck di satu tempat, tapi harus selalu berkembang. Gitu. Jadi, mungkin memang ya ini terkesan tidak adil, cuman memang bagaimana lagi kan? Sistemnya kan memang seperti itu. Jadi kan memang agak serba salah juga. Nah, terus ini lagi yang kedua, terima kasih Pak Dodi penjelasannya tadi tentang sistem merit. Di sini saya langsung teringat sesuatu. Jadi saya bacakan kembali ya, ini kalau tidak salah tadi yang dijelaskan, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecatatan. Di sini dijelaskan ada umur, tanpa membedakan status umur. Lah, kalau begitu bagaimana dengan ini? Apa namanya, masalah P3K ini? Dari kalau sistem merit sih katanya kan tidak membedakan latar belakang umur. Lah, tapi bagaimana dengan ini perekrutan P3K yang mendapatkan ketika umurnya yang lebih banyak, mendapatkan nilai afirmasi yang lebih tinggi. Padahal kayak contohnya ada teman saya waktu ini ujian teknis secara maksudnya yang berdasarkan ujian nilainya itu lebih tinggi. Tetapi karena ada guru honorer yang umurnya sudah lebih, malah akhirnya, tapi alhamdulillah ya umur yang sudah lebih akhirnya dia mendapatkan nilai afirmasi berdasarkan umurnya. Sementara di sistem merit ini dijelaskan bahwa tidak membedakan latar belakang umur, tetapi kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Nah, sementara teman saya dia ujiannya bagus, tapi ketika mendapatkan afirmasi dia baru umur berapa, kalah jauh dengan yang sudah berumur. Begitu Pak, terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Michael. Tadi ada tambahan pertanyaannya, sebentar kita jawab. Kita minta tanggapannya Pak Andista dulu. Bagaimana Pak Andista atas jawaban dari teman-teman kelompok 1? Saya rasa cukup jelas apa yang dipaparkan Pak Dodi tentang definisi sistem merit. Berarti secara tidak langsung penyebab permasalahan ini bertentangan dengan pola sistem merit yang ada. Pak Nanang, kembali ke Pak Nanang. Terima kasih Pak Andista. Tanggapan dari Ibu Mei sebelum pertanyaan dari Pak Michael dilanjutkan, ditanggapi lagi. Bagaimana Ibu Mei? Sudah sopas. Oke, terima kasih Ibu Mei. Ya, teman-teman dari kelompok 1 tadi menanggapi pertanyaan dari Pak Michael yang kedua. Izin Pak Nanang. Silakan. Ingin memberikan pandangan sedikit untuk memberikan jawaban. Yang saya ketahui bahwa mengenai umur tadi, itu yang saya ketahui mengenai mengenai perekrutan CPNS. Jadi ketika ada nilai yang sama dan seterusnya itu pasti diurutkan dari umurnya. Jadi itu sistem yang dijalankan pemerintah untuk jangan sampai tidak ada yang lulus, kurang lebih begitu Pak.
yang saya pahami mengenai umur yang seperti Bapak bilang tadi kasus. Ketika nilainya sama, jadi daripada tidak ada yang lulus, jadi diberikan pelonggaran karena mungkin kalau umurnya mungkin jadi lama bawa honor, lebih kasih lulus dulu di yang terlalu lama. Jadi mungkin kurang lebih begitu Pak mengenai umur. Dia bukan untuk karena latar belakang umur, tapi untuk sistemnya itu untuk ada kelulusan di situ. Kurang lebih yang saya tanggap mengenai pandangan umur itu Pak. Makasih Pak Nan. Terima kasih Pak Dodi. Ada teman-teman dari kelompok satu lain yang ingin menambahkan? Saya persilakan. Oke, kita kembalikan dulu ke Pak Michael. Bagaimana tanggapannya atas jawaban dari Pak Dodi sebelum kita lanjut ke Ibu Lulu dan Ibu Mei lagi. Silakan Pak Michael. Iya, terima kasih. Iya, sebenarnya saya bertanya ini benar-benar karena saya juga tidak tahu dan masih bingung. Karena bagaimana ya? Ya kalau berdasarkan hati nurani loh ya, apalagi orang yang sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, seperti kata Ibu Mei tadi, ya kalau menurut saya memang ya seharusnya, maksudnya kalau bisa langsung saja diluluskan. Cuman kan kembali lagi kalau dibilang kan kita kan ini mengadopsi sistem merit atau sistem ini malah nanti kalau kita luluskan malah bertentangan lagi dengan sistem yang ada. Jadi itu yang memang masih sedikit agak membingungkan. Tapi ya terima kasih banyak atas jawabannya Pak Dodi, saya terima. Oke, terima kasih Pak Michael. Kita kembali ke Ibu Lulu. Ibu Lulu lagi silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya tidak ingin bertanya, hanya ingin memberikan tambahan atau pandangan-pandangan saja dari pertanyaan tadi beberapa teman-teman, kemudian terutama dari Pak Michael tadi. Nah, jadi kalau namanya kita orang ini perekrutan P3K ini kan masih memang banyak mengalami atau banyak adanya polemik begitu. Ada semacam tantangan, ada yang dari sisi baiknya, ada juga dari buruknya. Nah, itulah yang namanya membuat keputusan kan selalu ada yang dikorbankan. Nah, karena kenapa? Karena dari awal tahapan pendaftaran P3K ini kan kebijakan yang dibuat itu tidak, maksudnya kurang jelas. Kalau menurut saya kurang jelas dia. Misalnya guru-guru yang mendaftar P3K harus sudah ada di Dapodik. Nah, itu menurut saya pemerintah mengadakan itu, dia punya salah satu persyaratannya itu adalah kan tadi kan kita belajar tentang pelayanan publik, ada rasa transparan cara online supaya kita jelas yang direkrut itu untuk menghindari tindakan-tindakan mungkin yang tidak diinginkan seperti korupsi. Kemudian sistem ini dari sistem administrasi perekrutan yang memberatkan tadi. Nah, ini saya tadi kurang agak sepakat kalau misalnya disederhanakan, karena kita dari awal ingin memperbaiki bagaimana sih sistem di Indonesia ini supaya kita bisa menjadi negara yang lebih berkembang. Nah, itu kalau kita berpikir secara kemajuan. Nah, tetapi kan memang ada namanya orang honor itu kasihan dari mungkin 20 tahun dan sebagainya. Nah, seperti jadi ada bertentangan. Tetapi itulah namanya ingin merubah, harus ada yang dikorbankan salah satunya. Tinggal bagaimana kebijakan pemerintah itu diatur secara jelas. Misalnya di Dapodik atau misalnya dibatasi minimal honor 5 tahun baru bisa mendaftar, sehingga yang belum bisa tidak perlu mendaftar, tidak ada rasa kekecewaan nanti ketika dia harus tersingkir dengan orang yang sudah tua usianya seperti itu. Jadi memang harus ada di situ kebijakan pemerintah yang mengatur. Sementara perekrutan P3K ini kebijakannya berubah-ubah. Dia punya aturan memang sangat berat. Ada yang harus seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Begitu banyak yang tidak lulus, misalnya dari anggota PGRI mengadakan lagi sosialisasi atau misalnya mengadakan lagi pembicaraan supaya passing grade-nya itu dikurangi. Nah, dari situ sudah jelas bahwa kebijakannya pemerintah ini kurang jelas. Tidak dari awal, kenapa tidak dari awal disiapkan kebijakan-kebijakan sehingga tidak ada menimbulkan misalnya kekecewaan. Misalnya tadi itu lebih mudah tapi nilainya tinggi. Kemudian karena adanya kebijakan kedua lagi, dia sudah gugur lantaran itu tadi ada afirmasi penambahan dan juga pengurangan passing grade. Dan saya rasa perekrutan P3K ini sudah bagus, sudah ada dia punya sistem tadi itu administrasi dengan cara online, kemudian ada juga dia punya kebijakan yang digunakan supaya yang umurnya ini mendapatkan nilai tambahan. Karena itu adalah salah satu bentuk penghargaan terhadap mereka yang sudah mau honor dengan waktu yang lama. Jadi memang begitu, namanya kita ingin berubah, ada sisi baik yang kita harus terima, ada juga yang harus dikorbankan. Seperti itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lulu. Tambahannya sangat mencerahkan buat kita semua.
Saya lanjut ke Ibu Mei lagi. Ibu Mei, silakan. Ya, sudah terwakilkan oleh Ibu Lulu. Cuman di sini kalau saya melihat kok macam pemerintah seakan-akan sengaja begitu memberatkan untuk supaya yang meminimalisir kelulusan. Kalau pendapat saya, dibuat sedemikian rupa peraturan yang mengikuti P3K supaya maksudnya yang mendaftar itu juga tidak banyak. Kayaknya begitu kalau saya lihat yang peraturan yang ada. Oke, terima kasih Ibu Mei. Bagaimana teman-teman dari kelompok 1? Luar biasa. Masih ada lagi yang mau ditambahkan? Atau sudah cukup? Saya kira sudah cukup ya. Demikian presentasi kami terkait dengan manajemen ASN. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Muhtar. Terima kasih. Oke. Ya, baik, makasih teman sekalian. Kita beri kesempatan kelompok 2 dulu, ya. Yang baru kelompok 1 tadi, kelompok 2. Silakan kelompok 2 dulu, baru habis itu baru saya komentari. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya di kelompok 2. Jadi untuk materi ini saya serahkan kepada yang pertama, silakan Ibu. Kelompoknya masih sama, belum berubah. Jadi silakan Ibu Mei untuk memulai. Silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya menyangkut manajemen ASN, yaitu manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar yang profesional, pegawai ASN yang profesional memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian peran ASN, pelaksanaan perekat dan pemersatu bangsa. Slide selanjutnya, Pak. Nah, kemudian mengenai sistem merit. Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Lanjut. Sistem merit dalam manajemen ASN bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Bagi ASN menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Saya serahkan kembali kepada Ibu Hadra. Terima kasih, saya akan melanjutkan. Di atasnya lagi, Pak. Pak Mike di atas. Ya, sekarang kita masuk evaluasi dan analisis kasus. Deskripsi singkat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 17 tersangka jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo. Tim penyidik melakukan upaya paksa penahanan untuk 20 hari pertama terhitung dari 4 September 2021 sampai dengan 23 September 2021. KPK menjelaskan 17 orang ASN tersangka memberi suap dalam kasus dugaan korupsi jual beli jabatan kepala desa di Probolinggo, Jawa Timur. Pada kasus ini, KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya yang juga anggota DPR Hasan Aminuddin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi jabatan ahli, jabatan
pejabat kepala desa atau kades di lingkungan pemerintah Kabupaten Probolinggo. Sumbernya itu dari media Indonesia. Next. Ini gambar yang berikut. Lanjut. Hambatan atau penyebab permasalahan yang pertama, kurangnya kesadaran dan kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai ASN. Yang kedua, tidak mengedepankan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN. Yang ketiga, pengawasan yang lemah. Aparat pegawai intern pemerintah atau APIP di daerah tak berfungsi dengan berat karena takut dengan kepala daerah. Kemudian, strategi penyelesaian masalah yang pertama, menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, memastikan semua berjalan sesuai merit system dengan melakukan pengawasan secara ketat. Kemudian, pada seleksi jabatan, pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan secara profesional, akuntabel, transparan, kompetitif, kejujuran, dan dilaksanakan sebagai mestinya merit system. Kemudian, dalam penjaminan sistem merit, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kemudian di sini ada satu strategi, itu jika terdapat pelanggaran pada sistem merit, kita dapat melaporkan ke Komisi ASN dengan mekanismenya, itu mengisi formulir pengaduan melalui www.kasn.go.id, kemudian kita sampaikan laporan tersebut melalui fitur lapor KSN. Sebagai tindak lanjut, KSN akan meminta informasi dan memeriksa dokumen untuk pemeriksaan lebih lanjut serta memberikan rekomendasi jenis hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Michael. Ya, terima kasih banyak atas pemaparannya. Sekarang saya berikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan. Silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Ya, saya persilakan kelompok. Ya, Ibu Ilga. Terima kasih. Silakan. Ya. Saya mau coba kembali ke penyebab. Ini tadi hambatan atau penyebab. Ini ada kalian katakan kurangnya kesadaran dan kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai ASN. Bisa kalian jelaskan yang seperti apa penyebab permasalahan yang Anda maksud ini kurangnya kesadaran dari kasus yang kalian angkat ini? Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Ibu Ilga. Selanjutnya, Pak Dodi, silakan. Pak Michael, boleh lihat yang paling terakhir slide? Yang terima kasih atau? Bukan itu, Pak. Terakhir kedua. Nah, itu, Pak. Iya. Sini sampainya mengenai pelanggaran sistem merit. Kan ada pelaporan sistemnya. Jadi, maksudnya ini bagaimana tentang apa-apa itu pelanggaran sistem merit dan pelaporannya ini individu kah atau bagaimana? Kan yang Bapak angkat ini kan kasus suap yang diungkap KPK. Jadi bagaimana kira-kira ini korelasinya antara kasus dan mungkin bisa dijelaskan pelanggaran-pelanggaran apa sistem merit itu? Lebih begitu, Pak. Bisa dipahami apa yang saya tanyakan ini? Bisa diulang, Pak? Tadi sempat gangguan sedikit. Oh, jadi begini, Pak. Ya, kan di sini Bapak sampaikan ini jika terdapat pelanggaran sistem merit, kita dapat melaporkan ke KASN dengan mekanisme dan seterusnya. Nah, yang saya tanyakan apa-apa itu pelanggaran sistem merit. Kemudian untuk sistem pelaporannya ini apakah individu atau organisasi? Sedangkan yang kasus yang Bapak angkat ini kan diungkap oleh KPK. Kurang lebih bagaimana, Pak, ini korelasinya? Bisa dijelaskan supaya saya lebih paham, Pak. Iya, terima kasih Pak Dodi. Ditampung dulu pertanyaan. Silakan satu orang lagi mungkin tambahan pertanyaan. Sudah selesai total pembayaran. Ya, Pak Nana, silakan. Saya mau bertanya tadi terkait penyebab. Nah ini
mengenai pengawasan yang lemah, dalam hal ini aparat pengawas intern pemerintah, tapi di daerah tidak berfungsi dengan benar karena takut dengan kepala daerah. Menyangkut hal ini, apakah tidak ada solusi yang bisa ditawarkan untuk memperbaiki kondisi pengawasan yang lemah ini terkait dengan sistem merit itu? Terima kasih. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi saya bacakan kembali untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi dari Ibu Ilga. Dia menanyakan ini, untuk hambatan penyebab di poin pertama, kurangnya kesadaran dan kurangnya pemahaman dan penerapan nilai ASN. Meminta penjelasan penerapan nilai ASN yang seperti apa. Kemudian dari pertanyaan kedua dari Pak Dodi mengenai sistem merit. Ya. Nah, ini yang bagian poin pertama. Mekanisme pelaporan ke KASN ini seperti apa? Apakah individu atau per organisasi? Dan kaitan antara sistem merit dengan kasus ini seperti apa? Macam-macam pelanggaran. Nah, terus yang terakhir dari pelanggaran yang seperti apa maksudnya? Iya, oke. Pelanggaran sistem merit yang seperti apa? Dan yang terakhir dari Pak Nanang tadi menanyakan solusi dari hambatan atau penyebab yang ketiga tentang pengawasan yang lemah. Bagaimana solusi untuk mengatasi hal ini? Jadi untuk kelompok 2 saya persilahkan yang ingin menjawab untuk raise hand terlebih dahulu. Iya, Ibu Mei, silahkan. Assalamualaikum, bisa kedengaran? Bisa. Cuman jaringan kayaknya agak kurang bagus. Bisa Pak, bisa kedengaran? Bisa. Bagus. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Dodi tentang ada dalam sistem merit itu pelanggaran yang seperti apa, kemudian cara pelaporannya. Pak Michael, bisa di ini slide 9. Jadi pelanggaran yang bisa kita laporkan, contohnya itu macam kita melakukan kompetisi dalam hal ini kita mendaftar CPNS, kemudian nilai kita tinggi. Nah, pada saat pengumuman SKB kita tidak lulus, nah itu bisa kita laporkan karena itu merupakan pelanggaran sistem merit. Kemudian juga saat ini kalau pemilihan atau pemangku jabatan, misalnya karena mayoritas adalah agama Muslim, kemudian yang minoritas itu tidak diberikan kesempatan. Nah, itu adalah pelanggaran. Nah, bisa juga kita laporkan. Untuk pelaporan itu bisa dilakukan individu atau kelompok, tergantung kalau ingin melapor sendiri atau ingin memanggil organisasi untuk sama-sama melaporkan, itu tergantung pribadi masing-masing. Terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada penanya. Iya, terima kasih jawabannya Ibu Mei. Mungkin saya berikan kesempatan lagi kepada kelompok 2 yang ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Ilga tentang nilai-nilai ASN sama punya Pak Dodi. Pak Nanang. Iya, ada Pak Andista. Silakan Pak. Terima kasih Pak Michael. Kalau saya menjawab pertanyaan dari Pak Nanang untuk solusi pengawasan terkait sistem merit, ada 3 solusi yang saya tawarkan ini Pak. Yang pertama, pada saat pelaksanaan, dari studi kasus yang ada, pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa seharusnya dibentuk pansus
agar terorganisir dan tersistematis. Terus yang kedua, solusi yang saya tawarkan yang kedua, memperpendek sistem administrasi perekrutan. Terus yang ketiga, solusi yang ketiga, memanfaatkan teknologi yang tersedia untuk meminimalisir tindakan KKN. Saya rasa dari 3 solusi itu merupakan salah satu upaya pengawasan untuk terkait sistem merit yang ada, Pak. Terima kasih, Pak Michael. Saya kembalikan ke Pak Michael. Iya, terima kasih banyak atas jawabannya Pak Andista. Satu lagi mungkin yang mau menjawab pertanyaan dari Ibu Ilga mengenai nilai-nilai ASN. Atau dikembalikan dulu ya kepada penanya. Dari Pak Dodi dulu, bagaimana, ada tanggapan tentang jawaban dari kelompok 2? Silakan. Terima kasih untuk jawabannya Ibu Mei, sudah bagus. Cuma yang saya tanyakan ini kan kasus mengenai jabatan yang di Anto, ada jabatan toh. Kemudian KPK dapat begitu. Terus dengan pelaporan ke ASN ini, itu mungkin follow up ketika dilaporkan, atau di KSN ini siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan, kan di situ dibilang disiplin ASN, CPNS. Ya, makasih. Kurang lebih begitu. Maksudnya saya masih bingung. Jadi agak kebingungan mengenai KSN ini tuh. Mungkin karena masih masih CPNS. Kurang lebih begitu, Pak. Makasih, Pak. Untuk Ibu Mei, makasih juga. Terima kasih atas tanggapannya Pak Dodi. Untuk Pak Nanang bagaimana tanggapan jawaban dari Pak Andista? Ya, terima kasih. Itu sangat menarik sebenarnya tawaran solusinya. Cuman ini coba kembali ulang ke slide tadi penyebab. Tadi tawarannya itu ada pansus. Tapi masalahnya ini takut sama kepala daerah. Ini masalah utamanya takut sama kepala daerah. Begitu ya. Kalau misalnya dibikin pansus tapi pansusnya tetap takut sama kepala daerah, dibikinkan sistem tapi petugasnya tetap takut sama kepala daerah, ya tidak bakalan berefek kayak begitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Nanang. Bagaimana Pak Andista, ada tanggapan? Ya, kalau sudah tanggapan. Saya sendiri memberikan solusi, memposisikan diri saya sebagai bawahan, bukan penentu kebijakan. Jadi kalau persoalan takut dengan tidaknya, kayaknya nanti realistisnya di lapangan. Ini kan sekedar diskusi. Iya Pak, tapi kan kita belajar kan di sini berandai-andai, tidak apa-apa Pak. Iya, terima kasih Pak Andista. Mungkin ada tambahan dari teman-teman kelompok. Iya, Ibu Nurmalinda, saya persilakan. Terima kasih. Saya cuma ingin menambahkan sedikit mengenai pertanyaan dari Pak Nanang yang di sini kan yang ketiga pengawasan yang lemah aparat karena takut sebetulnya takut kepada kepala daerah ya. Karena memang di sini kebijakan tertinggi kalau daerah juga diambil oleh kepala daerah, jadi otomatis juga kebanyakan bawahan tunduk ya sama kepala daerah. Jadi kalau saya di sini cuma memberikan solusi. Karena ini juga berkaitan dengan kasus suap korupsi, jadi mungkin bisa dilaporkan di pihak KPK untuk menyelidiki kasus tersebut. Karena kalau kita cuma bergerak sebagai bawahan mungkin ada batasan-batasan. Tapi kalau kita serahkan ke divisi Komisi Pemberantasan Korupsi untuk lebih menggali tentang kasus tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Michael. Iya, terima kasih Bu Nurmalinda. Ya, Ibu Mei silakan menambahkan. Jadi
izin menambahkan, kalau seandainya ini kita memiliki kasus yang person takut kepada kepala daerah, ya untuk antisipasinya yaitu kayaknya harus beramai-ramai. Tidak bisa dihadapi secara individu. Mungkin dengan kalau bisa panggil teman-teman berdemo tapi yang damai. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Nanang? Ya, terima kasih. Saya kira ya cukup jelas lah. Ya, terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, ini dari pertanyaan dari Ibu Ilga yang belum terjawab mengenai nilai-nilai ASN. Bagaimana? Ya, Ibu Luluk silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi di sini kan salah satu hambatan yang terjadi dari permasalahan kepala desa ini kan kurangnya kesadaran dan kurangnya pemahaman dan penerapan nilai-nilai ASN. Jadi kita ketahui bersama bahwa dari kasus ini kan yang ditangkap itu dari si bupati juga dengan istrinya, kemudian dari para ASN itu yang ingin menjabatkan menjadi kepala desa atau pejabat sementara kepala desa, tetapi kan kasusnya itu harus si calon kepala desa ini atau PJ-nya ini kan harus membayar kepada bupati itu kan dari kepala daerah lah di situ. Nah, jadi bertentangan dengan nilai-nilai ASN. Kan kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai dasar ASN itu kan ada 5, yaitu aneka tadi itu aneka berarti akuntabel, kemudian nasionalisme, kita sudah tahu bersama itu kan 5 itu. Nah, jadi ini memang tulisan ini memang agak berat. Kenapa? Karena di sini kan menyangkut nilai-nilai ASN itu, sementara nilai-nilai ASN itu kita ketahui bersama itu banyak. Dari mulai aneka, belum lagi di setiap nilai itu ada lagi indikator-indikatornya kan. Nah, tetapi secara garis besar saja, nilai aneka-aneka yang dilanggar itu, kalau untuk dari segi akuntabilitas, tentu ada tanggung jawab, ada tidak jujur, seperti itu kan, berarti tidak bertanggung jawab mereka. Itu salah satunya, 2. Kemudian dari nasionalisme, berarti tidak adanya rasa ketuhanan, itu berarti kan ada nilai ketuhanan, berarti mereka ini tidak takut akan Tuhan, karena melakukan tindakan seperti ini. Kemudian dari aneka, etika publik, nah etika publik itu kan ada banyak juga, ada menjunjung tinggi ideologi Pancasila dan sebagainya, tentu saya contohkan yang satu saja ya, yang menjunjung tinggi nilai ideologi Pancasila, karena di Pancasila itu kan ada 5, ketuhanan salah satunya juga. Nah, berarti di situ juga dilanggar karena tidak takut akan Tuhan. Kemudian nilai-nilai yang lain nanti dijabarkan sedikit kan terlalu banyak. Kemudian K, komitmen mutu. Nah, ini kan komitmen mutu ada 4, efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu kan. Nah, di situ komitmen mutunya itu berarti tidak efektif barangkali atau seperti itu. Kemudian yang terakhir anti korupsi. Nah, ini jelas kalau anti korupsi itu kan ada 9, tidak jujur, tidak adil, dan sebagainya itu. Jadi nilai-nilai dasar ASN yang sudah kita pelajari yang 5 itulah yang dilanggar. Tinggal kita bagaimana cara kita memasukkan setiap indikator yang cocok. Karena memang di sini penulisannya sangat umum, menurut saya jadi sangat lebar, sangat banyak kalau mau dijelaskan satu persatu. Kemudian dari segi sistem meritnya tadi, jadi ketika kita menerapkan sistem merit, tadi kan ada 3 yang menjadi prinsip, yaitu yang pertama adalah kualifikasi, kemudian kompetensi dan kinerja. Nah, kualifikasi itu artinya ketika kita ingin menempatkan seseorang di dalam jabatan itu harus sesuai dengan kualifikasinya dia. Misalnya kalau guru IPA harus sesuai dengan jurusannya karena berpengaruh terhadap kompetensinya orang itu sendiri kan. Nah, seperti itu. Kemudian kinerja. Nah, jadi dari yang kasus ini, ketiganya itu menurut saya ada dia punya yang dilanggar. Karena kan ini kan kasusnya adalah jual beli jabatan. Nah, jual beli berarti sudah jelas di manajemen ASN itu untuk penerapannya ada banyak kan, mulai dari pengadaan termasuk jabatan juga itu masuk di manajemen ASN. Jadi dilanggar juga itu manajemen ASN-nya. Jadi memang banyak ini kalau mau dijelaskan, tapi secara gambar besarnya begitu, mereka ini sudah melanggar di nilai aneka maupun nilai nilai aneka dan juga sistem merit itu sendiri tidak sesuai dengan tahapan-tahapannya seperti itu. Karena melakukan sesuatu hanya dengan menggunakan
uang saja. Itu terima kasih, seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih banyak jawabannya Ibu Luluk. Ya. Bagaimana Ibu Ilga jawabannya? Ya, Apakah sudah ada tanggapan? sangat Iya, puas. iya, terima kasih banyak. Ya, mungkin ya, Ibu Mei tepuk tangan ini. Ya, mungkin bagaimana Pak Muhtar? Apakah sudah cukup atau? Saya kira cukup karena masih ada Iya. satu kelompok. Sudah 2 kelompok? Sudah, iya, sudah Pak. Oke. Berarti tinggal giliran saya menjelaskan baru masuk kepada individu. Iya, terima kasih banyak Pak. Saya kembalikan. Oke, baik, makasih banyak teman sekalian. Iya. Jadi kalau kita berbicara tentang manajemen ASN, memang tantangan terberatnya biasanya menjadi sasaran empuk adalah tentang jual beli jabatan. Tadi menarik ya, yang pertama tentang P3K. Ya, memang di sini sebenarnya kalau kita berbicara peraturan, kita tidak bisa berbicara rasa. Tidak bisa berbicara rasa kalau peraturan ditegakkan. Kenapa? Karena rasa itulah yang membuat peraturan jadi tidak kuat. Apakah dia rasa kasihan atau rasa ingin dapat doya? Itu kan rasa semua itu. Persoalannya kenapa terasa sulit ya passing grade untuk dicapai bagi ini, karena memang kehidupan dari guru-guru honor ini tidak selalu di-upgrade. Dia larut dengan permasalahannya. Tidak bisa juga kita katakan bahwa orang yang sudah bertambah umurnya itu melemah pengetahuannya. Ya. Tidak, bukan begitu. Justru yang lulus di P3K itu rata-rata orang-orang yang sudah berumur, tapi punya pengalaman, kompetensi di dunia usaha, dunia lain. Ya. Bersaing di perguruan tinggi swasta, itu teman-teman saya lebih tua dari saya sekarang masih sementara ngambil program S3. Itu kan bukti bahwa mereka ternyata tidak merasa ini, tidak merasa lemah, dia justru semakin berbuat, ya, tergantung itu. Nah, di sini dituntut kita, kalian kan sudah dengar ceramahnya Bu Kaban, bagaimana ASN pada tahun 2025 berkelas dunia. Sekarang kita sudah mulai, sudah nasional kan? Semua orang harus sama karena passing grade sama. Jadi kita harus berlomba. Sekarang kita sudah sudah merasakannya, mudah-mudahan bisa menyadari bahwa terkadang kita jadi tamu di tanah sendiri. Begitu banyak orang dari luar lolos masuk di wilayah kita karena mereka kompeten, mereka menguasai IT. Tidak bisa kita keberatan karena itu standar. Jadi sebenarnya kalau mau siap untuk bertarung, ya siapapun kita berusaha belajar. Ya, saya mungkin berlebihan, saya punya prinsip ya. Kalau saya punya prinsip, orang bisa, saya bisa, misalnya. Saya tidak pernah ada kata-kata dalam hati saya bilang saya merasa tidak mampu, tidak. Tapi bersandar kepada Yang Maha Kuasa ya, berdoa dan berusaha. Bukan sekedar tepuk dada bahwa saya bisa, tapi ada upaya. Berusaha kita. Dan saya akui bahwa cara seperti sekarang ini menurut justru bagus. Nah, cuma kekhawatirannya jangan sampai seperti yang dikhawatirkan teman tadi. Ya. Sudah lolos TIU, TIK, TIK, nanti di kompetensi dasar apa namanya itu untuk ya TIK-nya itu, di situ kita lemah. Karena harus tersaring dulu kan, yang lolos passing grade. Nah, ini juga jadi polemik. Ada orang mengatakan saya nilai tinggi, kenapa tidak lolos? Coba dilihat. Makanya sertifikatnya foto di copy, di print. Tinggi nilai itu belum tentu lolos. Kenapa? Karena ada salah satu dari passing grade yang tidak masuk. Ya, yang dimaksud bisa lolos itu passing grade yang rata. Semua ketiga komponen evaluasi awal harus melampaui bahasa passing grade untuk masuk ke
tahap 2 itu. Nah, kalau di TKB-nya, kompetensi bidangnya, ya itu harus lebih anu lagi pengetahuannya. Kenapa? Karena sudah bidang yang dia lamar, ya passing grade-nya lebih tinggi. Ada upaya pemerintah untuk supaya terpenuhi jatah guru terdepan terluar dengan guru dokter di pelosok diturunkan passing grade-nya. Yang tadinya 70 turun jadi 60. Lumayan itu. Tapi kenapa sampai banyak guru yang tidak kurang melamar? Karena dia sudah mengukur dirinya. Ingat prinsip yang harus kita paham. Orang yang pertama kali harus percaya Anda adalah diri Anda sendiri. Jadi orang harus pertama kali mempercayai diri Anda adalah diri Anda sendiri. Ketika Anda tidak percaya diri Anda, maka Anda kalah sebelum bertarung. Dia kan kalah sebelum bertarung. Sambil membenahi perangkat-perangkat ya yang pendukung, misalnya ya kita harus siapkan apa, belajar apa. Kalau saya jujur, saya lebih suka cara seperti sekarang ini supaya kita sparring, belajar sama-sama sparring kita. Di dunia Widya Suara itu sudah lama berlaku. Mau mantan kepala dinas, mau apa, kalau ikut uji kompetensi tidak lulus ya tidak lulus. Kemarin itu ada 5 kepala dinas melamar, tidak lulus 1. Itu baru sadar. Jangan sampai ente merasa bahwa sudah kepala dinas sudah hebat. Ya, apalagi dia tidak lulus, ya itu baru tahu bahwa sebenarnya saya bisa menjadi pimpinan bukan karena kemampuan. Boleh jadi karena kedekatan. Ya, tanda kutip. Tapi kalau orang yang kompeten, dimanapun berada insya Allah bisa. Tapi jangan lupa, selalu berupaya, berusaha, dan berdoa. Oke? Saran saya cuma itu saja. Saya ada beberapa teman juga saya dorong, saya bilang kalau Anda memang merasa mampu, maju. Dan harus belajar. Jauh-jauh sebelumnya belajar. Hanya ada 3 macam dipelajari. Semua panduannya ada. Semua panduannya ada. Ya. Kalau mau belajar, jangan lagi berharap bahwa nanti bisa main ini, tidak ada. Itu kasus sistemnya. Nah, di sini ada kasus. Nah, kita sudah buka kasus, saya juga coba-coba buka di internet. Nah, ternyata memang bicara sistem ya adalah persoalan ya. Ini 7 praktik jual beli jabatan, salah satu bentuk pelanggaran dari sistem. Ya. Bayangkan ada 10 kabupaten lain di Klaten dan 10 kabupaten lain sedang diperiksa KPK karena menurut perkiraan sementara di sebagian besar daerah lebih kurang 34 provinsi, 508 daerah ada praktik jual beli jabatan. Atau 90% dari 29.113 jabatan telah dilelang di pasar kerja. Hal ini sudah berjalan puluhan tahun. Ini merugikan rakyat karena terjadi penyunatan dana proyek berguna untuk masyarakat. Jadi kira-kira itu sebagian dari berita yang kita kutip. Ya. Sekarang kita masuk ke yang dibahas tadi teman yang kedua. Ya, kasusnya sebenarnya di Keladian itu yang dicerita tadi adalah adanya inisiatif dari bupati ya yang suaminya juga anggota DPR. Karena banyak besarnya biaya politik yang harus dia tanggung karena dia mempertahankan. Sehingga dia punya cara bagaimana kalau pelaksanaan tugas kepala desa ini diambil dari ASN. Maka dikumpul beberapa orang dan dimintai dana. Kalau mau diloloskan dimintai sejumlah dana. Ya. Kalau dulu memang mungkin pernah terjadi, tapi sekarang tidak bisa. Nah, itulah bukti nyata bahwa merit system memang sudah bekerja. Ya. Di Undang-Undang ASN Anda bisa baca, saya lupa pasal berapa, tapi sekitar pasal 5 sampai pasal 9 itu, bahwa KASN itu berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi ada di pusat. Nah, bekerja sama dengan Menteri Koordinator Birokrasi dan PNRB. Itu yang menangani. Kenapa harus ada di pusat? Karena kalau berada di daerah bisa resisten. Ya, bisa ada hubungan emosional. Kalau orang daerah diperiksa oleh orang daerah,
ya mungkin tidak ada jadi bermain uang, tapi kan menguntungkan orang lain. Dan kalian kan sudah pernah dengar kasusnya, kekuatan dari KASN, kemarin pelantikan di Morowali Utara yang diduga tidak sesuai dengan prosedur, maka dibatalkan. Batalkan pelantikan itu. Itu KASN yang batalkan karena pengaduan dari beberapa ASN ke pusat bahwa dia merasa diperlakukan tidak adil. Belum beberapa bulan pelantikan lagi, baru yang melantik sebenarnya tidak berwenang karena namanya pelaksana tugas itu tidak bisa mengambil keputusan strategis. Nah, Sudi Morowali Utara ini yang paling hebat. 2 kali PJ, 1 kali pelaksana tugas, baru definitif. Itu. Dan banyak di Parimoto pernah terjadi juga. Sempat dapat ancaman bupatinya karena memutasi dari Dukcapil. Dukcapil itu kan ada aturannya sendiri karena dia semi vertikal. Dalam ketentuannya Dukcapil selama 2 tahun tidak boleh dimutasi pejabat di Dukcapil kecuali kalau promosi. Ada peraturannya begitu. Sementara ada mutasi selama baru 1 tahun, seorang kepala bidang dia gugat ke KSN, dibatalkan mutasinya dan ada peringatan keras dari KSN. Gitu ya. Nah, yang terjadi diceritakan tadi itu yang bupati itu, ya, itu adalah jelas pelanggaran. Kenapa? Karena ada beberapa kode etik ASN, kemudian ada beberapa larangan dan kewajiban ASN. Nanti kalian baca sendiri. Nah, kemudian teman-teman boleh cari literatur baru ya. PP 17 itu sudah berubah. Saya pernah download itu. Sudah bukan lagi PP 17. Ada peraturan barunya. Terlalu banyak ini isinya. Tapi yang jelas pernah saya buka. Saya buka dulu ya. Yang jelas sudah ada aturan baru itu. Ini. Iya. Sudah PP 94 tahun 2021. Bukanlah PP 17. PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Ya, berubah sudah. Anda download itu. Jadi kalau menulis nanti jangan pakai lagi PP yang 17 itu ya. Sudah ada PP 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Jadi hukum itu, peraturan itu harus kita upgrade terus ya. Jangan kita keliru. Saya pernah ikuti seminar di UNTAD, salah seorang peserta dari kecamatan, dia masih bahas Undang-Undang 34, Undang-Undang 43. Wah, itu saya bilang pada saat itu sudah 4 kali terganti itu Pak. Undang-Undang 23, kemudian peraturan pemerintah Perpu nomor 2, Undang-Undang nomor 2, baru Undang-Undang nomor 9. Sudah 4 kali ganti itu Pak, saya bilang Bapak lama tidur. Kaget itu dosen, saya bilang begitu. Mohon maaf, saya selaku peserta seminar ingin menyampaikan sesuatu Pak. Kalau menurut saya, ya, apa yang Bapak ajukan ini semuanya keliru, boleh dibatalkan. Karena rujukan Bapak dengan undang-undang itu sudah 4 kali ganti. Ya mungkin Bapak kelamaan tidur barangkali. Langsung peserta dosen dia bilang, oh iya, ini orang hukum yang bicara. Ya karena peraturan itu ada sebagian berlaku, ada yang tidak berlaku setelah ada peraturan baru. Jadi bagaimana kekuatannya tidak berlaku lagi. Karena di kutipan terakhir dibaca di situ. Dengan terbitnya peraturan ini, maka peraturan yang sebelumnya yang masih relevan dianggap masih berlaku, berarti masih bisa. Tapi kalau dibilang dengan terbitnya peraturan ini, maka segala peraturan yang terkait ini, yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi, berarti tidak boleh dipakai lama. Nah, itu kalau kita berbicara aturan ya. Nah, itulah kekuatannya sebenarnya orang hukum di situ. Ya. Sampai kita biasa kalau dialog, biasa kita menang duluan karena kita kan. Tapi orang hukum pun kalau tidak upgrade peraturannya, wah bahaya itu.
Kalau dia ngotot baru salah. Itu ya, saya sudah mengingatkan teman-teman menulis nanti harus pakai rujukan yang terbaru, yang peraturan terbaru. Oke, saya kira itu teman-teman sekalian. Kelihatannya kalau waktu kita ini tinggal sedikit ya, tapi saya anggap sudah ini. Mungkin boleh satu orang menayangkan tentang tugas individu. Ya. Satu dari kelompok 1, nah mungkin satu dari kelompok 2 nanti. Silakan. Tidak didiskusikan ya, hanya disampaikan saja. Silakan menyampaikan tugas individunya. Jadi tidak didiskusikan, cuma disampaikan. Nah, memang dulunya materi ini sampai 12 JP, sekarang cuma berapa JP kan? Ya, kita mulai dari tugas individu pelayanan publik. Siapa yang mau mewakili kelompok 1? Ada dari kelompok 1 mewakili? Itu individu? Ya, ketua kelompok. Silakan satu orang saja. Tidak didiskusikan. Silakan Pak Dodi. Hanya dipaparkan. Silakan ditampilkan. Iya, saya persilakan Pak Dodi. Silakan Pak. Ya, silakan. Berarti Pak Dodi yang dapat kepercayaan. Silakan Pak Dodi. Ini ketua kelompok dia keroyok Pak Dodi. Baik, ada dapat lihat? Ya, proses. Ada dapat lihat Pak? Masih proses dia. Sudah melambat dia. Belum dapat lihat Pak? Belum. Kita share ulang. Sudah dapat lihat teman-teman? Belum juga, aduh. Kayaknya saya punya permasalahan yang sudah di-share tapi tidak mau muncul nih. Mungkin dialihkan ke Pananang. Nah, itu sudah. Sudah kelihatan Pak Dodi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai tugas individu yang disarankan tadi. Sebenarnya ketua kelompoknya Pak Nanang Pak, tapi saya mungkin memberanikan diri untuk tentang tugas individu. Nama saya Dodi Rahmansyah, instansi asal saya Dinas PUPR di bidang bina marga. Untuk tugas individu ini soalnya evaluasi pelayanan publik yang tidak langsung atau langsung tentang pelayanan publik yang belum prima dan konsep penerapan etiket dalam pelayanan publik. Analisis dan susun laporan deskripsi singkat, penyebab permasalahan, kegiatan dan tahapan serta keterkaitan dengan nilai mata pelatihan. Untuk deskripsi singkat dari tugas saya, sebelum itu kita ketahui bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik. Sebenarnya penjelasan di atas kami mengangkat tentang pelayanan publik yang belum prima di OPD kami, yaitu kurangnya tenaga manusia atau ASN yang ahli dalam pengujian laboratorium jalan. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan untuk penyelesaian hasil pengujian laboratorium kadang terlambat dikarenakan kurangnya manpower atau tenaga manusia yang belum ahli dalam hal tersebut. Maka dari itu, perlunya pengadaan tenaga tambahan yang mampu melaksanakan beberapa pengujian pada laboratorium guna untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi pengguna
jasa. Penyebab permasalahan yaitu tidak ada regenerasi pengujian lab ASN yang pada laboratorium dinas, sehingga ketika pengujian laboratorium tidak dinas atau sudah pensiun, maka terjadilah kekurangan tenaga manusia atau manpower pada laboratorium tersebut. Penyebab lainnya adalah kurangnya pengadaan CPNS untuk jabatan laboratorium pada seleksi tersebut. Maka dari itu ada ASN yang ahli dalam laboratorium menjadi berkurang dalam waktu ke waktu. Keterkaitan penyebab terhadap pelayanan itu akibatnya ketidakefektifan dalam pelayanan publik, karena kurangnya manpower itu jadi tidak efektif dalam memberikan pelayanan ketika ada yang menginginkan pengujian laboratorium. Khususnya kami di jalan itu ada laboratorium tentang jalan, pengujian jalan spesifik tentang mutu jalan, job mix formula tentang fix formula tentang jalan itu, aspal itu, dan seterusnya. Kemudian tidak efisien. Jadi karena kurangnya manpower itu, jadi hasil yang diperoleh kurang efisien. Jadi itu keterkaitan tentang penyebab permasalahan dengan pelayanan publik. Salah satu yang nilainya. Kemudian untuk kegiatan dan tahapan yang terkait untuk menyelesaikan masalah itu, kami mengangkat pertama kegiatan memberikan pemahaman dan skill kepada tenaga kontrak atau honorer dalam pengujian laboratorium. Untuk tahapan kegiatannya itu berkoordinasi dengan Kepala Bidang Jasa Konstruksi Jakon untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian pendataan dan pengumpulan tenaga kontrak. Kemudian yang ketiga, tahapan kegiatannya sosialisasi dan sharing session tentang tata cara pengujian laboratorium yang benar dan baik guna untuk mencapai pelayanan publik yang optimal dan efisien. Untuk keterkaitan nilai-nilainya ini saya kaitkan dengan nilai aneka. Adapun untuk dengan pelayanan publik itu dia tidak efektif dan efisiensi. Kurang lebih begitu untuk pemaparan tentang pelayanan publik yang belum prima dan konsep penerapan etika dalam pelayanan publik di OPD kami. Terima kasih. Ya, baik, makasih. Jadi saya kira ya teman-teman sekalian, saya sudah lihat tadi dan yang lainnya sudah cukup bagus. Teman-teman nanti tugasnya jangan lupa ya, teman-teman tugasnya diupload ke Kolabjar, sudah bagus Kolabjar ya, karena saya menilai yang di Kolabjar. Adapun yang teman-teman kirim langsung ke saya apa semua itu kan hanya konfirmasi saja, konfirmasi bahwa sudah masuk tugas, tapi yang kita objektif nilai dari Kolabjar. Makanya hati-hati teman-teman, karena banyak sekali masuk, Pak maaf sudah saya upload tapi salah. Nah, apakah bisa dirubah? Sebenarnya bisa, tapi tidak memungkinkan. Kenapa? Karena kalau sampai dirubah itu Anda punya tugas satu, maka direpres semua. Yang tugasnya teman-teman lain yang berapa ratus sudah masuk itu tak bongkar, hilang semua. Sehingga dikatakan tidak bisa dirubah karena mengorbankan orang lain. Jadi begitu kira-kira sampai. Jadi makanya teman baca dulu. Bismillah. Sama dengan kalau mengisi SAPK, jangan kayak langsung tiba-tiba klik-klik semua, tak tutup. Ya, makanya saya nanti mungkin teman-teman, oh lambat, baru selesai dia punya SAPK. Ya sudah lama saya kerja, cuma kan saya lihat dulu sesuai enggak datanya, jangan sampai salah. Kalau sudah kita centang sudah yakin benar, baru kita kirim, tidak bisa dirubah lagi itu. Biar pakai ilmu apa tidak bisa lagi, kecuali konfirmasi, validasi dengan BKD. Nah, makanya ada butuh kehati-hatian teman-teman. Ya, karena kalau kita hati-hati, makanya jangan buru-buru kalau kerja. Saya susah menjawab kalau, Pak, saya pun sudah saya upload tapi salah. Boleh enggak saya kirimkan Pak yang benarnya? Ya boleh saja. Boleh saja. Tapi itu kan hanya mempengaruhi alam pikiran saya. Tapi bukti yang diupload itu kan jadi penilaian secara umum. Tambahan dengan saya itu ya mungkin saya bisa rubah sedikit saja dengan mempertimbangkan yang Anda perbaiki. Tapi kan tidak bisa jauh saya rubah karena orang lain juga menilai yang apa yang Anda upload. Kalau ekstrim perubahan saya pasti orang bilang ada apa-apanya nih. Kok bisa? Pekerjaannya begini, orang bagus sekali hasilnya. Nah, orang tidak akan tahu apa yang Anda kirim kepada saya. Jadi saya kira itu teman-teman sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangannya selama kita bersama.
lebih kurang 3 kali kita ketemu ya. Ya, 12 JP semuanya. Kita ketemu. Insya Allah saya doakan kalian sukses terus. Agenda-agenda berikutnya sampai kepada selesai ujian. Dan yang kami harapkan bukan hasil ujian yang terbaik, tapi aktualisasi di lapangan yang terbaik. Demikian, makasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Dokter. Ya. Masih ada yang disampaikan? Saya mau sampaikan semua sama yang peserta di sini. Iya. Siapa Nah, tahu ada boleh. yang disampaikan. Silakan Bu. Saya mau sampaikan ini sesi terakhir agenda 3 semua. Setelah itu lanjutkan ke coach masing-masing dan selamat menyusun, mendesain rancangan aktualisasinya. Itu saja untuk semuanya ya. Dan untuk kelompok 3, silahkan lanjutkan dengan tahapan-tahapan analisis tadi. Itu adalah modal besar. Itu adalah keterampilan ya yang digunakan untuk menyusun rancangan aktualisasi kamu. Ya. Saya juga gunakan kesempatan ini untuk meminta maaf kepada peserta yang sudah terhubung dengan saya. Mungkin ada salah kata, salah ucap, atau salah ekspresi ya, atau salah suara yang oktavnya sampai 8. Nah, itu hanya karena saya terlalu semangat tentu memfasilitasi teman-teman ya. Pak Jamaria, mohon maaf ya, tetapi saya berharap lebih ya. Keluarkan potensi dirimu yang terbaik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Makasih Bu Dokter. Oke. Izin Bu Dokter, terima laporan dulu barangkali. Oke, makanya saya tidak buru-buru keluar. Siap. Ada JP-nya itu. Terima laporan, ada JP-nya. Kayaknya dihitung 1 kali, Bu. Nanti Oke, Ona lanjut. selesaikan. Nanti Bu Ona selesaikan sendiri Bu. JP-nya. Aduh, kayaknya juga ini. kalau soal JP tanyakan Menteri Keuangan kayaknya sama Pak Saidin. Ayo atau boleh ke Pak Saidin. Kalau Ibu mau nanti saya wakili. Oke, ayo laporannya teman-teman ya. Selamat mengaktualisasikan diri di dalam kegiatan aktualisasinya. Jadikan ini sebuah wahana untuk mengeluarkan potensi-potensi yang Anda miliki ya, kompetensi teknis dan kompetensi sebagai ASN yang profesional. Ujung-ujungnya yang diharapkan adalah memberikan pelayanan masyarakat yang terbaik ya, yang Anda punyai untuk sesuai kompetensi yang Anda punyai. Oke. Silahkan. Saya siap menerima laporan. Silakan Pak Mikael untuk laporan. Untuk peserta, duduk siap. Gerak. Pembelajaran telah selesai. Laporan selesai. Ya, laporan diterima. Terima kasih atas partisipasi aktifnya semua. Dan kita akhiri dengan doa. Laksanakan. Laksanakan.
Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Istirahat di tempat. Oke. Baik, Ibu Dokter, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.